Dadah. Halo guys, ya jadi gue udah selesai imigrasi dan sekarang gue lagi nunggu sekitar setengah jaman lagi untuk bisa boarding ke pesawatnya. Dan penerbangan gue hari ini bakalan kayak sekali ganti naik pesawat. Jadi awalnya dari Jakarta ke Doha dulu naik Garuda Indonesia, terus dari Doha ke Istanbul itu naik Qatar Airways. Gue bakalan naik armada 777-nya Garuda Indonesia. Ini salah satu armada terbesarnya mereka setelah 747. Dan looks like dari luarnya juga kayak warna oranye. Dan untuk dari Qatar ke Istanbulnya juga naik 777, nomor penerbangannya di QR 239. Dan nanti gue bakal lanjut ketika gue sudah masuk pesawatnya. Sekarang gue udah boarding dan gue dapat kursi kedua dari paling belakang. Gue dapat nomor 62K yang window seat karena emang tadi gue sempat nge-request juga pas lagi check in. Dan nanti gue bakal ngeliat di flight entertainment-nya ada apa aja. Tadi ada pilihan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Setelah lepas landas, kita dibagikan satu buah air mineral dan penerbangan ini juga sudah include infrared headphones, bantal, selimut kecil, dan footrest. Tapi sayangnya, karena memang mungkin pesawat ini sudah berusia cukup lama, flight entertainment-nya tidak banyak menyediakan film atau musik yang baru. Bahkan, screen-nya bisa dibilang kurang responsif dan fasilitas remote untuk mengontrol layarnya pun sudah tidak bisa digunakan. Halo guys, jadi sekarang udah 1 jam setelah take off, kita langsung dibagiin service untuk makan malamnya. Jadi tadi ada 2 pilihan, ada ayam kecap sama daging rendang, dan gua milih kayak ayam kecap sama kalau nggak salah kayak ada kue pandan, soalnya kayak warnanya hijau. Terus gua minumnya tadi minta teh hangat. Pukul 11:30 malam, akhirnya kita tiba di Hamad International Airport Doha. Tapi di sini gue nggak banyak rekam karena langsung diarahkan ke pengecekan barang oleh petugas bandara di sana. Jadi sebelum gue istirahat, gue bakalan muter-muter bandaranya dulu. Dan sekarang gue bakalan ke Orchard, salah satu ikonik paling terkenal yang ada di bandara Doha. Dan untuk kesananya kita butuh naik kereta gitu ke gate C dan D sampai E, naik kereta bandara gitu. Setelah naik kereta bandara ke gate C sampai E, sampai juga kita di sini. Orchard ini resmi dibuka pada tahun 2022, barengan sama ekspansi terminal buat menyambut Piala Dunia FIFA Qatar. Konsepnya taman tropis indoor, luasnya hampir 6.000 meter persegi dengan lebih dari 300 pohon dan 25.000 tanaman dari seluruh dunia. Yang menarik, pencahayaannya itu alami. Atapnya pakai panel kaca raksasa yang bisa mengatur sinar matahari tanpa bikin panas. Jadi suasananya kayak jalan di taman beneran, padahal kita lagi ada di dalam bandara. Dan serunya, gue juga sempat mampir ke beberapa instalasi ikonik lain, kayak boneka raksasa ini, karya seniman Swiss yang jadi landmark utama. Jadi benar-benar gak kerasa kalau lagi ada di bandara. Setelah puas jalan-jalan, gue menuju Mel Quiet Room. Isinya sesimpel ruangan hening dengan kursi panjang untuk istirahat sejenak. Bisa jadi pilihan untuk kalian yang tidak mau menunggu di lounge, karena faktanya di sini banyak banget lounge untuk istirahat dengan range harga 60 sampai $150. Halo guys, sekarang itu jam 3:40.
Gue tadi baru keluar dari quiet room. Gue tadi di sana cuman kayak stay 1 jaman doang. Dan sekarang gue lagi kayak ada di seatport gitu yang ada di bandara. Flight information gue belum ada di layar, belum ketahuan di gate berapa. Sekarang itu udah mulai sepi gitu loh. Kira gue bakal tetap ramai di bandara sini. Yuk kita lihat. Kayak gue nggak expect sesepi ini, dan kayaknya sekarang gue bakalan rebahan lagi di sini karena ini kayaknya lebih empuk gitu walaupun lebih kecil. Habis itu lanjut mastiin kalau gate-nya itu di B8 lagi sama kayak hari-hari sebelumnya. Jadi kita sekarang menuju gate C20 karena tadi perkiraan gue salah. Dan jalan itu kurang lebih sekitar 15 menit, jadi lumayan jauh. Setelah hampir 9 jam transit, akhirnya gue bisa persiapan boarding untuk flight selanjutnya, yaitu dari Doha menuju Istanbul. Walaupun dapat gate-nya di ujung banget, yaitu C20. Penerbangan kali ini sama kayak sebelumnya, menggunakan Armada 777 dengan mangkuk kursi yang sudah aku pilih saat online check-in, yaitu 32A. For customers such as China, welcome on board Qatar Airways. Halo guys, menurut gue untuk makanan Garuda masih juara karena emang lidah gue lidah Indonesia. Tapi untuk flight entertainment, menurut gue Qatar lebih unggul karena lebih banyak film-film sama lagu-lagu yang baru. Dan karena tadi malam gue layover 8,5 jam, gue belum tidur banyak. Jadi tadi gue kayak baru take off, gue langsung tidur dan gak sempat banyak ngerekam. Jadi gue lanjutin sekarang aja setelah habis makan. Dan taunya yang bikin aku kaget itu semua maskapai Qatar di Armada 777 sama A350 udah dilengkapi wifi gratis untuk privilege club yang platinum, gold, dan silver, sama student club. Karena emang akun aku terdaftar sebagai student club, jadinya aku bisa nikmatin wifi gratis gak terbatas. Jadi kayak dari tadi aku gak begitu gabut karena aku bisa chattingan dan internetan melalui handphone ini. Setelah 22 jam akhirnya gue nyampe juga di Istanbul. Tapi nggak selesai sampai sini aja karena gue masih harus naik bus dan sekali naik metro untuk ke asrama gue. Tapi sebelum itu gue bakalan imigrasi dan ngambil bagasi dulu. Jadi kayak masih lumayan panjang perjalanan. My love is yours, but your love's not mine. So I'll go, but we know I'll see you down the line. And we'll hate what we've lost, but we'll love what we find. And oh, I'm feeling fine. We made it to the coastline. Jadi gue dapat koper gue, tapi ini aslinya ada covernya gitu, tapi kayak copot. Nah, langsung aja kita menuju bus untuk menuju asrama. Oke guys, jadi sekarang gue udah nyampe di lantai -2 ambil tes, dan kayaknya vlognya bakal berhenti di sini aja karena gue bakalan langsung ke asrama aja, nggak ada agenda lain. Dan sekarang gue bakalan langsung keluar untuk ngambil bus. Di sini ada jadwal-jadwalnya dan ini koper-koper gue di sini. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.